Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam rekan petani porang di seluruh Indonesia. Bulan ini tepat di bulan Oktober tanggal 20, dan kita semua merasakan hujan sudah mulai turun. Dan saatnya untuk kita bersiap menanam porang. Ayo kita semangat menanam porang. Ini persiapan lahan untuk tanam porang tentu saja harus dipersiapkan dengan baik. Dan gulutan ini adalah gulutan lahan untuk penyemaian spora ya. Tentu saja agar pH tanahnya baik, persiapan lahan ini harus dipersiapkan sebaik mungkin. Yang saya lakukan adalah menggemburkan tanah ini, kemudian dicampur dengan pupuk kohe sapi, lalu ditebari kapur dolomit dicampur dengan TSP ya, super fosfat, yang gunanya untuk menaikkan pH tanah agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik di musim tanam ini. Nah, seperti ini sudah dicampur antara TSP, kapur pertanian ya, dengan kohe sapi. Kemudian digemburkan, dan ini lahannya tidak terlalu luas. Saya hanya ingin menanam untuk pembibitan umbi mini nanti panennya ya. Karena ditanam dari spora, satu musim itu tidak mungkin menjadi umbi produksi. Paling besar umbinya ya sekitar 1 ons atau 2 ons. Dan ini cara saya menyemai spora porang. Yang pertama, tanah yang sudah digemburkan itu digaris-garis. Jarak antar garisnya hanya 10 cm. Kemudian nanti kita tanami dengan jarak 10 cm di dalam barisan itu. Namun sebelumnya kita ukur dulu pH tanah setelah diperlakukan pemupukan atau pencampuran kapur, pupuk super fosfat dengan kapur ya. Kita coba dengan alat pH meter ini. Ya, pH meter ini lumayan, meskipun murah tetapi hasilnya akurat ya. Ini kita lihat hasil dari pengukurannya. pH yang sudah atau lahan yang sudah diperlakukan dengan sedemikian rupa pemupukan, ini bisa kita lihat hasilnya adalah 6,2 ya pH-nya. Berarti disimpulkan bahwa tanah ini sudah baik untuk pertumbuhan tanaman, tidak hanya porang, tapi untuk semua tanaman pH minimal itu 4,5 sampai 6,5 ya, minimal 5,5 maaf. Jadi setelah diperlakukan seperti yang saya uraikan, hasilnya amat baik. pH-nya 6 lebih atau hampir mencapai 6,5 ya, pH untuk syarat dapat tumbuh dengan baik tumbuhan apapun gitu. Kalau hanya asal tanam tanpa mengukur pH mungkin tumbuh ya, tetapi tumbuhnya tidak sesuai harapan, dan mungkin di pertengahan dia akan mengalami kekurangan gizi. Ya, di samping pH kita ukur juga ada intensitas cahaya. Nah, baik, kita ukur intensitas cahaya. Ini posisi saklar di tengah untuk mengukur cahaya. Dapat kita lihat apabila ditutup cahaya berkurang, dan dibuka cahaya intensitasnya di tengah lebih ya, karena ini cuaca tidak terlalu panas sehingga memang intensitas cahaya tidak terlalu panas sehingga tidak melebihi ya. Ini pH kembali kita ukur. Kemudian sekarang kita ukur kelembaban. Ya, ini kelembabannya maksimal. Ya, sebaiknya untuk tanaman itu minimal kelembabannya ada di garis pertengahan ya, 5 di skalanya.
Seperti itu hasil perlakuan lahan untuk penanaman porang, dan penanamannya seperti ini kawan-kawan. Setelah digaris-garis dengan kayu ataupun apapun agar terbentuk sebuah garis, maka mulai kita tanam dengan jarak 10 cm. Biji spora ini memang sudah bertunas ya, meskipun belum muncul akar tapi sudah ada bakal-bakal tunasnya ya. Seperti ini cara penanamannya. Kemudian pada buludan yang sudah ditanami atau sudah disimpan benih-benih ini nanti akan kita timbun dengan sekam bakar ya. Jangan ditimbun dengan tanah tapi cukup dengan sekam bakar. Mengapa demikian? Agar pada saat hujan, apabila kita timbun dengan tanah, pada saat hujan tanah itu akan memadat ya. Tapi kalau dengan sekam bakar di atas benih ini, tanah tetap terserap gizinya tetapi tidak memadat karena yang di atas adalah sekam bakar, tentu saja gembur ya. Sedangkan unsur hara atau nutrisi-nutrisi diperoleh dari akar yang menancap ke tanah, sementara di atasnya dia tidak terbebani dengan tanah yang mengeras pada saat tertimpa hujan ya. Kemudian setelah ditutupi dengan sekam bakar, lalu kita siram ya. Nanti cara menyiramnya akan ditampilkan dalam video ini. Cara menyiram yang saya gunakan adalah pupuk ZPT ya, zat pengatur tumbuh, yang nanti disiram di atas benih yang sudah ditaburi dengan sekam bakar ini. Gunanya untuk apa? Karena bibit yang ditebar di sini belum berakar ataupun bertunas panjang. Oleh karenanya dia perlu zat pengatur tumbuh yang baik agar pertumbuhannya tidak mengalami hambatan. Ya, zat pengatur tumbuh diperlukan untuk merangsang pertumbuhan akar dan tunas pada tumbuhan atau biji spora ini. Nah, seperti ini penebaran sekam bakar di atas biji bunga porang yang sudah ditebar di sini. Tidak usah terlalu tebal karena jika terlalu tebal juga akan membebani munculnya tunas ya ataupun akar. Cukup menutupi saja, tidak terlalu banyak. Nah, seperti ini bijinya yang sudah saya tebar, jaraknya 10 cm kali 10 cm dengan lebar kulutan kurang lebih ini 80 cm. 80 sampai 100. Jadi satu baris ini berisi 8. Kemudian baris ke sananya tergantung dari panjang guludan ya. Ini cara penyebaran sekam bakar sebagai pelindung dan juga pemberi unsur hara juga ya. Sekam bakar ini banyak mengandung nitrogen yang dibutuhkan untuk tumbuhan. Nitrogen yang terkandung di dalam sekam bakar juga akan mendukung zat hara yang sudah tersedia di tanah yang sudah diperlakukan seperti saya uraikan di awal tadi. Seperti ini sudah bertunas tetapi belum berakar atau tunasnya baru muncul sedikit. Oleh karenanya perlu penyiraman zat pengatur tumbuh. Kemudian zat pengatur tumbuh itu nanti akan saya tampilkan juga videonya bagaimana cara atau dosisnya ya. Seperti ini, 1 gelas ZPT dicampur dengan 5 liter air, dituang ke dalam emrat, kemudian diberi air sebanyak 5 liter kurang lebih nih. Emrat daya tampungnya 5 liter. Kemudian disiramkan ya
disiramkan ke bibit yang sudah ditebar, kemudian ditutupi dengan sekam bakar. Yang harapannya adalah bibit spora yang baru muncul tunas sedikit itu akan terangsang tumbuh lebih cepat setelah diberi zat pengatur tumbuh yang dicampur dengan air ini. Ya, cukup basah saja karena nanti pun akan menyebar dengan turunnya hujan, atau seiring dengan turunnya hujan, ZPT yang sudah disiramkan ini nanti akan meresap ke dalam tanah. Nah, setelah disiram, ditutup dengan sekam mentah ya. Nah, ini seperti ini hasilnya, ditutup dengan sekam mentah. Tujuannya mengapa dengan sekam mentah? Ini sekam mentah ini berguna untuk melindungi biji spora yang sudah kita sebar dari cipratan hujan yang berlebihan sehingga dia mental dari tempatnya. Itu gunanya. Yang kedua, sekam bakar juga ini melindungi apa yang sudah kita siramkan tadi untuk tidak menguap terkena sinar matahari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam video yang lain, masih tentang porang ataupun tumbuhan lain atau acara lain. Ini hanya menampilkan bagaimana saya menanam biji spora di seed tray. Alhamdulillah sudah bisa dipindahkan. Oke kawan-kawan, selamat bertanam porang seiring dengan musim tanam tahun ini. Dan di bulan ini Oktober, hujan sudah berintensitas lumayan. Kayaknya cocok untuk Anda segera menata lahan dan mempersiapkan bibit untuk menanam. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika memang ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.